I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum masuk pada materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sinta, tolong pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk kepada materi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Sinta, hadir Bu. Cika, hadir Bu. Kori, hadir Bu. Silva, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ini ya. Iya Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu semalam. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu semalam itu apa? Masih Bu. Ya, tentang apa materi kita minggu semalam? Puisi Bu. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengertian dari puisi? Saya Bu. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan pengalaman penulis dengan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Berbeda dengan tulisan biasa, puisi tidak selalu menggunakan kalimat yang panjang dan jelas, tetapi lebih menekankan pada pilihan kata yang tepat, imajinasi, serta keindahan. Oke, materi minggu lalu kan kita membahas tentang puisi dan minggu ini kita akan membahas tentang pantun. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan mengasih tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa mengetahui ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan pengertian pantun. Dan supaya juga kalian bisa membuat pantun kalian sendiri. Apakah di sini ada yang tahu pengertian dari pantun? Saya Bu. Oke, di Sinta. Pantun adalah karya sastra lama yang berdiri dari 4 baris bersaja ABAB dan memiliki lampiran serta isi. Biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat atau hiburan. Oke, jawabannya tepat sekali. Tapi Ibu di sini akan melengkapi jawaban dari Desinta tadi ya. Pantun adalah karya sastra lama yang berasal dari budaya Melayu yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau perasaan dengan bentuk yang terikat oleh aturan waktu. Pantun biasanya disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dan pantun biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti acara adat, pergaulan, maupun pendidikan. Pantun memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu pantun berisi 4 baris dalam satu bait. Yang kedua, pantun bersaja AD. Yang dimana baris pertama dan baris ketiga itu sajanya sama, dan baris kedua dan keempat itu sajanya sama. Yang ketiga itu baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Yang kelima, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak seperti puisi yang kemarin kan itu katanya lebih dari 8 atau sampai 12 kata, lebih dari itu. Sedangkan pantun ini cuma terdiri dari 8 sampai 12 suku kata saja. Pantun tidak menggunakan bahasa yang terlalu panjang, tetapi pantun juga mengandung makna atau pesan-pesan tertentu. Pantun memiliki beberapa jenis. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis pantun? Saya Bu. Oke, Cika. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun cinta, pantun teka-teki, pantun agama, pantun pendidikan, Bu. Oke, benar sekali jawabannya Cika. Yang pertama itu ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini biasanya berisi tentang nasihat-nasihat moral atau ajaran-ajaran hidup. Yang kedua ini ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya ini berisi tentang kata-kata yang lucu yang bisa membuat orang tertawa. Yang ketiga ini ada pantun cinta. Pantun cinta ini biasanya berisi tentang ungkapan-ungkapan perasaan seseorang. Yang keempat ini ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab. Yang kelima ini ada pantun agama. Pantun agama ini biasanya berisi tentang nilai-nilai keagamaan. Dan yang terakhir adalah pantun pendidikan. Pantun pendidikan ini biasanya berisi tentang nilai-nilai pendidikan. Di sini Ibu akan
pantun. Ini adalah salah satu contoh pantun. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Pergi ke pasar membeli ikan segar dimasak di dapur. Jika ingin hidup nyaman, rajin belajar dan banyak bersyukur. Ini adalah contoh pantun yang Ibu bilang tadi, yang dimana baris pertama dan baris ketiga ini sajaknya sama-samaan, sedangkan baris kedua dan baris keempat ini sajaknya sama-sama ur. Ini yang Ibu maksud tadi sajak AB. Tahu jenis pantun apa yang Ibu tulis di papan tulis ini? Saya tahu. Ya, siapa jenis pantun apa yang Ibu tulis ini? Pantun nasihat. Ya, kenapa pantun ini disebut dengan pantun nasihat? Apa alasannya? Karena pantun ini mengandung nasihat agar seorang rajin belajar dan bersyukur dan agar hidupnya lebih baik. Iya, bagian yang mana yang termasuk dengan nasihat itu? Jika ingin hidup nyaman, rajin belajar dan banyak bersyukur. Di sini Ibu akan menulis satu contoh pantun lagi. Pergi memancing di tepi rawa, dapat ikan kecil sekali. Kamu bilang mau diam saja, lihat makanan langsung lupa diri. Ada yang tahu nggak ini jenis pantun apa? Saya Bu, Iya, Cika, ini jenis pantun apa? pantun jenaka Bu. Kenapa pantun ini disebut dengan pantun jenaka, Cika? Coba jelaskan. Pantun tersebut disebut pantun jenaka karena isinya mengandung unsur lucu atau humor yang bisa membuat orang tersenyum atau tertawa Bu. Oke, bagian yang mana yang termasuk dengan pantun jenaka? Bagian akhir Bu, kamu bilang mau diet saja, lihat makanan langsung lupa diri. Oke, benar sekali. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're